Dulu tanaman ini dianggap sampah di pinggir sawah. Sekarang harganya selangit karena diburu banyak orang. Dan banyak juga yang bilang kalau tanaman ini itu obat dewa untuk segala penyakit. Tapi tahukah kamu kalau dibalik harganya yang mahal, tanaman ini tuh sebenarnya menyimpan senyawa kimia yang keras yang kadangkala bisa merusak pencernaanmu kalau diolah sembarangan. Dan kerap kali juga bisa menyebabkan keracunan. Jangan cuma ikut-ikutan tren kalau kamu nggak mau menyesal belakangan. Ini panduan lengkapnya, tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker mau bahas seputar obat dewa yang berasal dari tanaman yang mungkin seringkali dulu kita mengenalnya itu sebagai gulma ya, jadi hanya di pinggir sawah dan tidak ada harganya. Namanya adalah ciplukan ya, biasanya dikenal dengan nama Physalis. Kalau kita lihat di supermarket itu dijual sekarang dengan harga yang mahal. Dan saat ini itu sedang diperebutkan banyak orang karena memang memiliki khasiat yang banyak sekali. Bisa untuk diabetes, bahkan bisa untuk serangan jantung. Hanya saja untuk mengolah ciplukan ini ada panduannya. Karena kalau kita mengolahnya dengan salah maka bisa menyebabkan keracunan, bahkan bisa mengalami gangguan pencernaan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, tanaman ciplukan sendiri ini nama latinnya biasanya sering disebut dengan Physalis angulata ya. Dan saat ini sedang populer karena bisa menyembuhkan diabetes hingga serangan jantung karena sudah dilakukan penelitian ya. Jadi banyak yang sudah melakukan penelitian dan juga banyak sudah jurnal-jurnalnya. Ini saya tampilkan di sini bahwa berpotensi sebagai tanaman obat yang dulunya adalah tanaman liar. Dan sudah dilakukan penelitian ya bahwa dia itu bisa menurunkan kadar gula darah. Kandungan utama dari ciplukan itu senyawanya bernama physalin. Ya, makanya dia kalau misalkan kita kenalnya dengan nama Physalis karena dia punya kandungan utama yang namanya physalin. Nah, physalin ini sendiri itu adalah senyawa aktif yang punya kandungan efek sitotoksis. Yang mana efek sitotoksik ini artinya bisa untuk mengobati sel kanker. Wah, jadi makanya disebut sebagai obat dewa ya. Dan juga dia punya kandungan yang namanya wheat anolida. Yang mana wheat anolida ini dikenal dengan antiinflamasi kuat. Jadi bisa menyembuhkan peradangan. Cara kerja wheat anolida itu kerjanya seperti pemadam kebakaran ya. Jadi dalam tubuh kita itu dia menghambat sitokin proinflamasi. Jadi sitokin proinflamasi ini yang biasanya menyebabkan inflamasi dalam tubuh kita. Kalau misalkan ada peradangan atau inflamasi di tubuh kita, maka dia akan dihambat oleh wheat anolida ini tadi. Kemudian menyebabkan nyeri sendinya berkurang, terus kemudian radangnya menurun. Ini saya juga lampirkan beberapa jurnal penelitian ya yang membuktikan bahwa Physalis angulata ini bisa berfungsi sebagai anti-inflamatori dan bisa sebagai anti-proliferasi. Kemudian juga ada studi in vivo ya yang membuktikan bahwa ekstrak etanolik ciplukan dalam meningkatkan apoptosis sel kanker lidah. Hanya saja catatan penting ya bahwa mayoritas riset-riset ini tadi itu masih dilakukan dalam skala laboratorium atau in vitro. Jadi belum banyak uji klinis besar yang dilakukan pada manusia. Nah, untuk efek pada kanker itu juga akan lebih baik jika dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk ciplukan sendiri ini populer banget untuk mengobati nyeri sendi dan bisul ya. Kemudian dan yang kedua, dia juga memiliki efek penurunan gula darah. Kenapa bisa begitu? Karena pada penelitiannya, dia ini bisa melindungi sel beta pankreas sehingga dia bisa menurunkan kadar gula darah. Hanya saja dia masih dilakukan pada hewan coba ya. Nah, cuman tetap saja buat teman-teman yang mungkin mau mengkonsumsi ciplukan ini, terutama yang mempunyai riwayat diabetes, tetap harus berhati-hati ya, karena memang sudah dilakukan penelitian meskipun pada hewan coba, tapi dia tetap bisa memberikan efek penurunan gula darah. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang memiliki riwayat diabetes, takutnya mengalami hipoglikemia karena mengkombinasi minum obat diabetes dengan ekstrak dari ciplukan. Ini untuk penelitian yang membuktikan ya bahwa uji ekstrak ciplukan itu bisa menurunkan kadar gula darah yang penelitiannya dilakukan pada tikus jantan galur wistar. Jadi memang tikusnya ini diberikan gula ya, jadi supaya dia diabetes kemudian diberikan ekstrak ciplukan dan ternyata bisa menurunkan efek gula darah. Resiko toksisitas atau racun dari ciplukan ini seperti apa? Karena ciplukan ini berasal dari keluarga Solanaceae ya. Kalau pada tanaman itu setiap tanaman tuh dikelompokkan berdasarkan keluarga-keluarganya. Ini tuh dia termasuk keluarga Solanaceae yang
yang mana biasanya tanaman yang masuk keluarga Solanaceae itu seringkali mengandung senyawa yang bernama solanin. Nah, solanin ini biasanya bersifat racun atau toksik. Jadi, untuk ciplukan ini biasanya dilarang untuk memakan buah yang masih hijau atau mentah. Karena buah yang masih hijau atau mentah ini mengandung solanin yang tinggi sehingga dapat memberikan efek keracunan. Kemudian bagian batang. Nah, bagian batang ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung solanin yang tinggi juga. Jadi nanti takutnya malah memberikan efek keracunan pada solanin. Nah, efek keracunannya seperti apa? Biasanya yang terjadi adalah gangguan pencernaan parah, kemudian bisa mual, muntah, sampai kram perut. Jadi kalau misalkan mau konsumsi buahnya, sebaiknya wajib mengkonsumsi buahnya yang sudah matang. Kalau buah yang matang tuh warnanya kuning atau jingga atau orange gitu ya, jadi supaya nggak sampai keracunan. Kemudian efek selanjutnya dari ciplukan yang biasanya sering digunakan yaitu efek diuretiknya. Diuretik ini kita tahu bahwa dia itu bisa untuk peluru kencing. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang kelebihan garam atau air ini memang bisa membantu. Hanya saja kalau pada orang-orang yang memiliki riwayat sakit ginjal atau gagal ginjal ini justru bisa malah memberikan beban pada ginjal ya. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang punya gangguan ginjal dan sedang dehidrasi. Karena apa? Karena dia mempunyai efek diuretik, maka bisa mengakibatkan gangguan elektrolit untuk orang-orang yang mengalami dehidrasi. Ini juga ada jurnal penelitiannya saya lampirkan ya, bahwa sudah dilakukan uji aktivitas diuretik pada ciplukan pada tikus jantan Wistar ya, jadi sudah dilakukan dan memang memberikan efek diuretik. Kemudian cara mengolahnya ya, ini yang harus banget diperhatikan ya. Teknik supaya tetap aman dan efektif untuk dikonsumsi. Biasanya yang dikonsumsi oleh orang-orang itu adalah kebanyakan daun dan akar. Nah, daun dan akar ini yang digunakan adalah rebusan. Kenapa? Karena pada daun dan akar ini dia memiliki efek anti diabetes dan anti inflamasi. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau untuk menjaga atau menurunkan gula darah, untuk inflamasi atau peradangan, bisa menggunakan bagian daun dan akar. Caranya mengolah seperti apa? Kita gunakan herba keringnya ya. Kenapa kita gunakan herba kering? Karena kalau posisi kering itu biasanya bebas dari jamur. Ya, kemudian dicuci bersih, dipastikan jangan sampai ada pasir atau tanah yang tersisa, terutama pada akar. Ya, kemudian untuk merebusnya tidak boleh merebus sembarangan. Jadi jangan sampai airnya habis ya. Intinya seperti itu. Karena kalau sampai airnya habis takutnya nanti kandungannya banyak yang hilang. Kemudian proses merebusnya seperti apa? Hati-hati jangan menggunakan panci aluminium. Ini seringkali ya salah digunakan. Yang di rumah apa panci aluminium dipakai aja. Gunakan panci keramik atau tanah liat. Kenapa? Karena aluminium itu bisa bereaksi ya dengan zat aktif yang ada di dalam tanaman. Kemudian rebusnya dengan api kecil dan sampai air tersisa setengahnya. Jadi jangan sampai habis. Ya, gunakan airnya pertama menggunakan 600 ml, kemudian nanti bisa jadi sekitar 1,5 gelas ya. Kemudian cara mengolah buah. Jadi kalau tadi kita pakai daun dan akar, sekarang cara mengolah buah. Buah ini yang bermanfaat digunakan sebagai apa, C? Nah, biasanya kalau untuk mengkonsumsi buahnya ini kandungannya lebih berguna sebagai antioksidan dan untuk meningkatkan sistem imun ya. Jadi memang berbeda fungsi karena memang kandungan yang terdapat di dalamnya itu berbeda. Jadi kalau memang fokusnya kita itu untuk antibodi atau untuk menambahkan sebagai antioksidan, kita bisa pakai buahnya. Tapi kalau untuk sebagai anti diabetes lebih bagus di bagian daun dan akar. Untuk buahnya itu dosis konsumsinya bisa 5 sampai 10 butir matang per hari. Kemudian syaratnya apa? Harus dilepas kelopaknya dan dicuci bersih ya. Karena memang beberapa kali buah itu kalau dijual tuh kelopaknya masih ada. Jadi buahnya masih dibungkus sama kelopaknya gitu. Jadi harus dibukain dulu baru dimakan buahnya. Dan buah ciplukan ini paling bagus kalau dikonsumsi dalam kondisi segar. Jadi kalau pada kondisi segar itu dia masih full vitamin C dan antioksidannya. Dan jangan pernah ya, ini coba-coba barangkali ada yang iseng mau makan kelopaknya. Terutama kelopaknya yang masih warnanya hijau, dipikir nanti semua bagiannya bermanfaat, kelopaknya dimakan. Jangan, karena itu nanti akan terasa asam atau pahit, nggak enak sekali ya. Kemudian aturan minumnya seperti apa, C? Kalau sudah punya rebusannya nih, terus kamu minum, itu apa harus sehari 3 kali atau harus setiap hari atau seperti apa? Takaran minumnya adalah sekali minum adalah 150 ml.
Nah, untuk frekuensi minumnya bisa 2 kali ya, jadi pagi dan sore. Kemudian kalau waktu minumnya itu sebaiknya 1 jam setelah makan. Ya, ini untuk jaga-jaga supaya mencegah iritasi lambung. Kalau durasi maksimal adalah 2 minggu berturut-turut. Jadi, untuk penggunaan minuman herbal seperti ini itu jangan selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan ya. Tetap harus maksimal 2 minggu. Kemudian kita lakukan off atau libur selama 1 minggu. Tujuannya apa? Supaya ginjal dan hati itu bisa beristirahat, membersihkan sisa-sisa herbal. Jadi jangan sampai menumpuk ya. Kemudian selanjutnya kalau udah libur 1 minggu boleh dilanjutkan lagi untuk minum lagi. Seperti itu. Jadi harus 2 minggu, 1 minggu off, 2 minggu minum seperti itu. Jadi lebih bagus agar di jeda-jeda. Nah, sekarang pertanyaannya kalau gitu bagian mana yang paling anjur? Tadi sudah saya katakan ya bahwa setiap bagian itu punya manfaat yang berbeda-beda. Jadi kalau memang tujuannya mau anti diabetes, kemudian anti inflamasi, kemudian mau direbus ya, itu lebih baik dengan yang bagian daun dan akar karena dia punya kandungan withanolida yang tinggi. Kalau buah ini bisa dilakukan untuk vitamin suplemen harian karena dia itu mengandung vitamin, antioksidan dan bisa digunakan sebagai peningkat imun. Jadi beda bagian, beda manfaat. Kalau misalkan banyak yang tanya nih, ciplukan itu kalau bagian daun dan akar tuh pahit sekali. Apakah boleh saya tambahkan pemanis? Boleh-boleh aja tapi ada syaratnya ya. Jangan menggunakan gula pasir terutama untuk orang-orang yang mau mengobati diabetes nanti malah tambah naik gula darahnya yang ada. Gunakan madu murni atau gula aren. Nah, cuman madunya ini juga harus dimasukkan dalam kondisi yang hangat kuku ya, jangan yang pada saat kondisi panas. Kenapa? Karena kalau pada saat air panas sekali, madunya nanti enzim di dalam madu nanti akan rusak yang menyebabkan nanti malah nggak berfungsi lagi karena madu sendiri punya enzim yang bagus sekali ya untuk kita konsumsi. Kemudian kalau misalkan ada yang iseng lagi nih, mau saya campur dengan susu atau teh itu boleh atau tidak? Sebaiknya jangan karena susu itu mengandung kalsium. Nah, kalsium itu bisa mengikat zat aktif herbal dari ciplukan. Sedangkan teh itu mengandung tanin, yang mana tanin ini juga bisa mengikat zat aktif herbal dari ciplukan. Jadi yang ada malah zat aktif dari ciplukannya malah nggak berkhasiat. Jadi sebaiknya nggak usah dicampur-campur, lebih baik minum pakai rebusannya. Kalau mau ditambah madu boleh atau gula aren boleh. Nah, selanjutnya pertanyaannya kalau misalkan konsumsi dengan obat dokter, itu cara minumnya seperti apa, Boleh tapi maksimal harus dijeda dengan 2-3 jam karena takutnya mengganggu penyerapan dari obat yang diberikan oleh dokter dan juga takutnya malah memperkuat efek berlebihan. Contohnya tadi diabetes ya, sudah minum obat diabetes kemudian minum ciplukan lagi, waduh nanti takutnya hipoglikemia ya. Jadi kalau minum obat diabetes pagi, kita mau minum ciplukannya siang atau bisa dijeda 2-3 jam itu masih aman. Oke, jadi saran dan pencegahannya seperti apa, kalau misalkan kita mau minum ciplukan itu seperti apa? Pertama harus diperhatikan yaitu hanya makan atau konsumsi buah yang sudah matang ya, jangan sampai yang warna hijau karena dapat menimbulkan resiko keracunan. Yang kedua, jangan jangka panjang, maksimal hanya 2 minggu, kemudian bisa dilakukan jeda terutama tanpa pengawasan dokter, hati-hati. Yang ketiga, wajib konsultasi dokter. Jadi kalau misalkan minum obat medis terutama obat darah tinggi dan diabetes, tetap harus tanya dokter apakah boleh minum obat herbal atau tidak. Untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya hindari ya, jangan mengkonsumsi ciplukan atau coba-coba karena resiko keamanannya masih terbatas dan mencegah resiko pada janin. Jadi tetap harus konsultasi dokter, jangan mencoba-coba. Oke, semoga informasinya bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sekian untuk video Cece Apoteker kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.